Pemirsa yang berbahagia, terima kasih masih menyimak Khazanah Timur Tengah. Kita lanjutkan kembali dialog bersama Mas Arafat Aminullah. Mas Arafat, kalau kita lihat perjuangan Nabi Ibrahim, kemudian ada perjuangan Ibunda Siti Hajar dalam penggali kecil antara Sofa dan Marwah, kemudian dengan mukjizat atas izin Allah Subhanahu wa taala dari kakinya Nabiullah Ismail alaihissalam keluar sumur Zam-Zam. Berarti kan di situ ada ikhtiar, dan kemudian setelah ikhtiar yang menentukan takdirnya, qadarullahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Mas Arafat memaknai hal itu? Apalagi kita sebagai umat Islam mungkin tidak semua berkesempatan untuk menunaikan ibadah umrah dan haji kita sebagai duyufur rahman, sebagai tamu Allah di sana. Bagaimana Mas Arafat memaknai hal itu? Ya, terima kasih. Saya teringat sebuah hadis Nabi yang mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, ya. Bahwasanya kalian, kita semua umatnya itu jauh lebih tahu tentang urusan-urusan dunia. Sekarang ini kan orang cenderung melakukan dikotomi. Ini urusan dunia, ini urusan akhirat. Ini yang boleh diatur oleh agama, ini yang tidak boleh diatur oleh agama. Tapi dalam umroh ketika kita selesai tawaf ini kan sesuatu yang secara rukun ini cukup paling penting, ya. Setelah itu kita melakukan sa'i. Nah, bagi saya sendiri pada saat melaksanakan rukun tersebut, memang ketika kita mengelilingi Ka'bah bertawaf, tentu yang kita rasakan adalah energi spiritual itu kita kian dekat dengan Sang Pencipta. Karena Ka'bah adalah simbol di mana ini adalah rumah pertama untuk menyembah Allah, gitu kan. Tapi setelah itu kita berjalan itu tadi antara sa'i ke Marwah. Nah, dan alhamdulillah entah kenapa pada saat itu saya menjalannya dengan sangat semangat. Jadi karena di depan mata saya ketika kita melakukan sa'i dan Marwah, satu kita merelief, ya, kita menghidupkan kembali apa yang dilakukan oleh perjuangan Ibunda Siti Hajar pada saat Nabi Ismail setelah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, memang air sudah habis dan di tengah gurun. Nah, tapi yang saya pahamin adalah perjuangan itu adalah perjuangan duniawi untuk bertahan hidup, how to survive. Karena kebutuhan pangan, air, makan dan seterusnya itu adalah kebutuhan dasar. Tapi kita harus melihat itu dengan optimisme, dengan semangat, dengan daya juang dan energi yang tinggi. Sehingga alhamdulillah kita berlari itu kan di situ dibilang berlari kecil, ya, nggak usah lari sprint, ya, tapi berlari kecil. Karena memang mungkin karena faktor satu pertimbangannya banyak orang. Tapi ada medan yang tidak rata. Itulah kehidupan. Kadang-kadang kita menjalannya dengan mulus. Kadang-kadang kita stumble upon problem gitu. Kita kena terhadap sebuah masalah, tapi kita harus maju terus. Kita harus maju terus dan sambil memohon doa kepada Allah untuk diberikan kekuatan, energi, kesehatan, kita harus maju terus karena kita harus menggenapi atau dalam hal ini mengganjili, ya, karena tujuh kali kita harus menuntaskan perjalanan itu. Saya pikir ini sebuah miniatur dari kehidupan, bahwa satu sisi kita harus berdoa ke atas, sisi lain kita harus melakukan perjalanan ini, memenuhi perjuangan apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan cita-cita yang kita ingin raih. Saya pikir demikian. Terkait kan ibadah haji itu wajib bagi yang mampu. Sedangkan tidak semua kita umat Islam memiliki kemampuan baik fisik maupun mental untuk menunaikan ibadah haji. Bagaimana Mas memaknainya? Mungkin siapa yang berkesempatan yang terpilih ke sana seperti itu, Mas? Ya, baik. Saya ingin menjawab itu dengan lagi-lagi mengetengahkan model tawaf, ya. Karena tawaf ini menurut saya sangat menarik. Ketika kita udah masuk di dalam kawasan Masjidil Haram dan prosesi tawaf sedang berlangsung, kita akan melihat bahwa terdapat lapisan-lapisan manusia, gitu kan? Ada layer-layer gitu, ada lintasan-lintasan ibarat orang maraton atau balapan. Ada yang berputar paling dekat dengan Ka'bah, ada yang di luarnya sedikit, sampai yang terjauh, yang terluar. Saya pikir dalam konteks bagaimana bahwa tidak semua orang itu bisa menunaikan ibadah haji, kita harus ingat dulu bahwasanya Nabi Ibrahim setelah selesai membangun Ka'bah, beliau diperintah oleh Allah di dalam Al-Quran untuk menyeru manusia. Dan itu pada saat itu tidak ada siapa-siapa. Jadi yang disuruh adalah manusia dari berbagai lintas zaman, dari berbagai lintas tempat. Artinya, dan ini kan merupakan rukun Islam yang kelima. Artinya ini adalah sebuah tantangan, sebuah panggilan, dan disitulah ketika kita datang kita mengatakan labbaik, aku datang.
Jadi buat saya meskipun labbaik Allahumma labbaik, kita mengatakan kepada Allah, ya Allah saya datang, sebenarnya secara nggak langsung kita juga mengatakan kepada Bapak kita Ibrahim alaihissalam, kami datang. Oleh karena itu buat saya pribadi ini merupakan sebuah motivasi, apalagi buat utamanya teman-teman pemuda remaja masjid, ini harus menjadi sebuah dorongan. Bagaimana caranya kita bisa memampukan diri, sembari tentu berdoa, berikhtiar, dan melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah supaya kita memang bisa menjadi orang yang terpanggil dan hadir di situ. Dengan segenap potensi kita sebagai manusia potensi yang kita, kemampuan insan kita, kamil yang betul, sempurna, makhluk paling sempurna di dunia. Seperti betul. itu ya Mas. Dan ini kan sebuah proses panjang ya. Ibaratnya untuk secara ekonomi saja kita harus menabung misalnya. Secara fisik kita harus mempersiapkan fisik kita dan berbagai macam persiapan lain termasuk persiapan spiritual. Lagi-lagi karena memang haji maupun umrah ini jenis ibadah yang sangat berbeda dari jenis ibadah lain dalam Islam. Kalau sholat kita hanya 5 menit, ya kan? Puasa meskipun 1 bulan tapi hanya bilangan jam. Tetapi ritual dan rangkaian acara dalam kegiatan umroh maupun haji itu memakan hari, dan itu membutuhkan persiapan fisik, mental, spiritual, dan tentunya ekonomi tidak ketinggalan. Dan dengan adanya sumur Zam-Zam itu membuktikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rizkinya kepada siapapun yang dikehendaki ya. Mas Arafat, bagaimana? Ya betul, menyambung ke kisah Nabi Ismail tadi, tentunya memang yang berkuasa ya, innallaha ala kulli syai'in qadir kan, yang berkuasa menetapkan keputusan hasil dari sebuah ikhtiar itu Allah. Tapi ketika Nabi mengatakan kepada sahabatnya, sesungguhnya setiap dari kalian itu sudah ditentukan tempatnya, siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Terus sahabat bertanya, kalau gitu kami nggak usah berusaha, wahai Nabi. Tidak, kata Nabi berusahalah kalian karena setiap orang akan dimudahkan jalannya menuju apa yang sudah ditakdirkan. Artinya apa? Setiap usaha itu tugas kita hanya berusaha. Tentu ada harapan, ada keinginan. Ya Allah, saya berusaha ini untuk mendapatkan ini. Tapi hasil akhir kan prerogatif Allah. Betul. Jadi tugas kita hanyalah berusaha sebaik mungkin. Ya bahasa Inggrisnya kan do the best, let God do the rest. Baik, pemirsa, tadi kita sudah dengarkan penjelasan dari Mas Arafat tentang memaknai mulai dari tawaf, tahallul, kemudian sa'i, dan rangkaian ibadah haji yang dicontohkan oleh Rasulullah Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah Ismail alaihissalam serta Ibunda Siti Hajar. Pemirsa, kita akan lanjutkan dialog ini dalam Khazanah Timur Tengah. Tetaplah di Tawaf TV.